Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita sudah bisa ketemu tatapan muka, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan sangat baik, teramat baik, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar, masih diberi kesempatan untuk mencari kebenaran firman dengan sungguh-sungguh. Jadi ini Bapak Ibu saudaraku sekalian, marilah janganlah kita sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita ini betul-betul mendapatkan kerajaan surga yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jadi semua ini haruslah kita menggalinya, harus kita mencarinya. Tidak bisa kita dapatkan jika kita tidak mencarinya seturut dengan apa yang diajarkannya kepada kita, yang ditulisnya tahun 2000 lalu di dalam Alkitab yang kita percayai. Jadi ini semua Bapak Saudaraku harus kita mengerti, harus kita pahami bagaimana jalan-jalan Tuhan yang harus kita tempuh selagi kita masih hidup dalam dunia ini. Jangan kita sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Dari itu marilah kita kembali kepada firman kebenaran, supaya kita betul-betul mendapatkan jaminan itu, seperti yang dikatakan di Efesus 1 ayat 14, Roh Kudus sebagai jaminan untuk menuntun, membimbing, menyertai kita menjadi milik kerajaan surga. Jadi ini semua Bapak Saudaraku harus kita mencarinya. Jadi dari ini Saudaraku, mari kita baca Alkitab kita untuk lebih lagi supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, bagaimana sebetulnya jalan untuk mendapatkan kerajaan surga itu. Jadi di Matius 22 ayat 1 mengatakan, judulnya perumpamaan tentang penjamuan kawin. Ayat 1 mengatakan, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi sini perumpamaan kawin anak domba. Jadi sini dikatakan tadi perjamuan kawin. Jadi kita itu artinya kita itu akan nanti ketika Yesus datang ke dunia ini, dia akan datang untuk mengadili kita. Di situ nanti kita akan dipisahkan, di manakah yang melakukan firman Tuhan, yang manakah yang tidak melakukan firman Tuhan. Ibaratkan katanya tadi sama seperti memisahkan kambing dengan domba. Jadi ini semua saudaraku sangatlah jelas ditulis di dalam Alkitab bagaimana seharusnya kita mendapatkan kerajaan surga itu. Jadi ayat 3 mengatakan kepada kita, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu tambun, jantan dan ternak piaranku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Jadi sini kita melihat bagaimana Tuhan sudah menyediakannya, bahkan ini dibikin perumpamaan sudah dipersediakan, bahkan sudah lembu tambun itu sudah disembelih untuk perjamuan kawin anak domba. Jadi di sini kita melihat memang di sini dibikin perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Memang kita melihat bagaimana Yesus sudah
disalib, di kayu salib, darahnya sudah tercurah. Sama seperti tadi lembu tambun sudah tersedia. Jadi sini sudah kita melihat firman-Nya, di mana Yesus sudah menyampaikan firman-Nya. Itulah perjamuan kawin itu tentang firman-Nya, sudah siap sedia. Perjamuan kawin sudah siap sedia. Tinggal kita, apakah kita mau menyikapinya, apakah kita mau membacanya, apakah kita mau taat dan setia melakukannya. Jadi tidaklah lagi karena kita tidak tahu, kita tidak mengerti, tapi Tuhan sudah mempersiapkannya semua. Tinggal kita bagaimana kita menyikapinya. Jadi tetapi sini tadi tetap ayat 5 tadi katakannya, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Jadi sini kita melihat alasan demi alasan tidak melakukan firman Tuhan, tidak beribadah. Ada banyak alasan. Karena alasannya karena aku baru beli mobil, ngurusnya aku masih beli lembu, aku masih beli ladang. Jadi alasan demi alasan. Memang itu semuanya alasan itu tidaklah berarti bagi Tuhan. Tidak berarti bagi Tuhan, karena itu semuanya tergantung kita. Apapun pekerjaan kita sekarang ini bukanlah karena alasan, bukan karena alasan pekerjaan kita, tapi hati kita. Apakah memang betul-betul hati kita betul mau datang beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan, melakukan firman kebenaran. Itu semuanya adalah hati kita, bukanlah kita membuat alasan demi alasan. Jadi banyak kali saat ini Bapak Saudaraku, banyak kali membuat alasan supaya meringankan bebannya, supaya memelihara keinginan nafsunya, supaya memelihara kedagingannya. Jadi alasan demi alasan dibuat supaya jangan dituduh. Ini semua saudaraku, Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa isi hati kita saat ini. Apakah memang kita sungguh-sungguh, apakah memang gara-gara kita tidak yakin dan percaya, apakah kita membuat alasan demi alasan. Jadi Tuhan itu sangat tahu, karena Tuhan itu mau hati kita, bukanlah uang kita. Jadi bukanlah tenaga kita, tapi hati kita. Jadi apapun kita berbuat itu, jika hati kita bukan di situ, itu sama saja bohong, karena Tuhan mau hati kita. Jadi ayat 6 mengatakan kepada kita, dan yang lain menangkap hambanya. Ayat 7. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuhan itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Jadi begitulah Tuhan itu rindunya semua umat manusia, supaya umat manusia tidak binasa, sehingga hambanya itu disuruh pergi kepada jalan-jalan untuk persimpangan untuk mengundang supaya datang ke pesta perkawinan anak dan domba. Itu supaya dia selamat. Artinya tadi firman itu sudah sedia, bahkan kita disuruh supaya kita pergi menginjil ke sana ke sini, supaya mereka selamat, supaya mereka mendengar, supaya mereka berbalik kepada firman kebenaran. Ternyata kita melihat sehingga rumah ibadah itu penuh. Seperti sini tadi, tempat perjamuan kawin itu penuh dengan jiwa-jiwa. Tapi semuanya banyak dalam itu berbanyak macam yang ada di dalamnya. Tapi kita melihat hamba-hamba itu sudah memenuhi permintaan tuannya. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka
mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertamu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Jadi sini kita melihat sudah penuh dengan jiwa-jiwa perjamuan kawin itu. Artinya sudah penuh jiwa-jiwa untuk datang beribadah, bergereja. Sudah banyak penuh. Kita melihat saat ini juga banyak rumah ibadah sudah penuh. Hari Minggu pas sudah banyak jiwa-jiwa penuh, karena sudah diundang oleh para hamba-hamba, oleh para penginjil-penginjil. Sudah penuh gereja-gereja di mana saat ini kita melihat. Tapi di dalam tadi kita melihat semuanya itu bukanlah yang melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi semuanya adalah di dalam itu kita lihat banyak macam-macam, banyak pencuri, banyak orang jahat, banyak orang-orang, ada juga orang baik. Semuanya masuk ke dalam beribadah itu. Jadi saat ini juga kita melihat seperti itu. Bukannya semua yang datang beribadah itu melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi semuanya itu adalah sama seperti perjamuan kawin anak domba ini tadi. Jadi karena kita mengumpulkan semua yang di jalan-jalanan, dimasukkan ke dalam rumah untuk perjamuan kawin itu. Jadi sini kita melihat, makanya saat ini jangan kita melihat orang banyak. Jangan kita melihat orang banyak seperti karena tadi kita melihat orang banyak dikumpulkan semuanya. Ayat 10 tadi mengatakan, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Jadi sini kita melihat sudah penuh. Bahkan kita juga saat ini kita melihat sudah penuh banyak gereja-gereja. Tapi sini diundang itu bukanlah semuanya orang benar, bukannya semuanya yang datang mencari kebenaran firman Tuhan, tapi yang datang itu bermacam-macam karakter, bermacam-macam tujuan. Jadi tujuannya bukanlah bukan untuk mencari kebenaran firman Tuhan, tapi kebanyakan rata-rata adalah mencari untuk dirinya sendiri, mencari berkat dan mencari macam-macam. Jadi bukanlah mencari kehidupan yang kekal. Jadi mau Tuhan itu yang mencari kehidupan yang kekal, mencari kehidupan yang kekal seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi sebetulnya bukan perlu banyak, tapi yang perlu itu betul-betul mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan mau melakukannya seturut dengan apa diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Itu Tuhan mau. Jadi ayat 11 mengatakan kepada kita, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Jadi kita melihat di sini raja itu, Tuhan itu melihat satu orang yang tidak memakai pakaian pesta. Artinya Tuhan itu tidak melihat hatinya terbuka untuk menerima firman kebenaran. Jadi dia hanya mau menikmati, menyenangkan dirinya, menyenangkan dagingnya. Dia datang ke pesta perjamuan itu, sehingga Tuhan melihat sehingga di sini Tuhan itu memerintahkan hambanya. Jadi ayat 12 mengatakan kepada kita, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Jadi jelas di sini tadi kepada kita, diterangkan kepada kita. Jadi bukan kita hanya beribadah saja, bukan saja kita hanya Kristen saja. Jadi ngumpul kita di gereja itu bukan kita itu bukan jaminan kita sudah mendapatkan kerajaan surga. Bukanlah jaminan.
Karena apa? Karena semuanya itu tindak laku kita. Apakah kita mau melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia? Jadi itu yang Tuhan mau, menyerahkan diri kita, hati kita kepada Tuhan sepenuhnya. Jika kita hanya mau datang ke gereja hanya mencari berkat saja, ya tentu Tuhan tidak berkenan. Di kita datang ke gereja hanya mencari kesenangan saja, Tuhan juga tidak mungkin berkenan. Karena apa? Karena Tuhan mau bukannya untuk dunia ini, tapi Tuhan mau supaya kita itu betul-betul mengerti dan taat dan setia untuk mendapatkan kerajaan kehidupan yang kekal itu. Tuhan mau kita itu selamat. Tuhan mau kita itu mendapatkan kerajaan yang sorga. Itu Tuhan mau. Jadi bukanlah Tuhan mau kita mendapatkan sisi dunia ini. Bahkan firman Tuhan mengatakan, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini tapi jiwamu binasa. Itu Tuhan mengatakan kepada kita. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku harus kita mengerti tujuan kita hidup ini untuk apa. Jadi bukan kita tidak perlu uang, perlunya uang, tapi utamakan kerajaan surga, utamakan keselamatan kita. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi kebanyakan manusia saat ini mencari tambahannya yang dicari. Bukannya dicari dulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan kepadamu. Tapi semuanya banyak manusia saat ini yang mencari tambahannya, bukannya kerajaan surga. Karena apa saudaraku? Memang kalau secara daging kerajaan surga, mencari kerajaan surga ini berat. Harus kita mematikan kehendak daging kita, harus kita mematikan ego kita, harus kita mematikan harga diri kita. Jadi kita di dunia ini sama seperti keset kaki, dipijak-pijak orang. Sama kita lihat bagaimana Tuhan Yesus di dunia ini, dari lahir sampai dia meninggalkan dunia ini, dia menderita. Kitalah anak-anaknya, kitalah generasinya. Jadi kita tidaklah jauh dari bagaimana Tuhan Yesus. Bahkan kita lihat bagaimana Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, jika engkau percaya mengasihi aku, kerjakanlah pekerjaan yang aku kerjakan, bahkan lebih dari itu engkau kerjakan. Tuhan Yesus mengatakan. Jadi lebih dari situ. Jadi tidaklah gampang untuk mendapatkan kerajaan surga itu. Tidaklah sama seperti apa kata manusia. Manusia mengatakan asal percaya saja kamu akan selamat. Jadi sangatlah gampang. Seperti kita lihat orang-orang pesta perjamuan kawin tadi. Dia percaya pasti dia kenyang, sehingga dia datang ke pesta itu. Tapi tidak cukup hanya percaya saja, tidak cukup hanya kenyang saja, tapi Tuhan itu mau taat dan setia. Makanya Tuhan tegur, kenapa kamu datang ke pesta ini tidak berpakaian pesta. Nah, jadi Tuhan tahu hati kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukanlah asal percaya saja. Firman Tuhan cukup jelas tanya kepada kita, supaya kita super hati-hati, supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini, supaya kita jangan diobok-obok dunia ini, seakan-akan kita sudah selamat, seakan-akan kita sudah di dalam Tuhan, seakan-akan kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi kenyataannya seturut dengan firman Tuhan, disitulah kita mengetahui di mana posisi kita saat ini. Jika kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak tahu posisi kita. Karena jika kita hanya berpedoman kepada manusia, asal percaya sudah selamat, asal ke gereja sudah selamat. Tapi Tuhan melihat hati kita. Jadi di sini kita melihat bagaimana lalu kata raja itu, 13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi banyak.
Yang datang itu banyak. Kita melihat banyak. Kita melihat hari Minggu itu banyak yang datang. Tapi contoh kecilnya Bapak Saudaraku, contoh kecil. Contoh kecil itu jika HP kita tergeletak, itu pasti leong. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda adakah Tuhan di dalam hati kita, ada apakah tidak. Jika ada Tuhan di dalam hati kita, jika memang kita beribadah datang ke gereja itu mencari kebenaran firman Tuhan, tentu HP yang terletak itu tidak akan leong. Karena apa? Karena di dalam HP itu ada nomor pemiliknya. Lagi pula nanti pas pemiliknya merasa dia HP-nya hilang, pasti dia akan telepon. Tapi nyatanya HP-nya di-reject, HP-nya dimatikan supaya jangan ketahuan siapa yang mengambilnya. Itu tanda-tanda belum mengenal kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh taat dan setia. Jika kita sudah taat dan setia, terletak HP situ, pasti dia utuh. Yang mendapatnya itu pasti juga memberikan kepada para pengerja. Ini tadi dapat HP, sampaikan kepada pemiliknya. Itu pasti seperti itu jika ada Tuhan yang bekerja. Tapi nyatanya HP jatuh di gereja, leong. Bahkan juga pencopet banyak di gereja. Jadi itu buktinya sama firman Tuhan mengatakan banyak datang ke pesta perkawinan itu. Tapi bukannya semuanya itu memakan dengan setia. Bukan memakan firman itu. Artinya tadi datang ke pesta perjamuan itu memakan firman kebenaran itu. Nah, jadi jika dia makan firman kebenaran itu, tentu dia mendapatkan hidup yang kekal. Tapi kita melihat Tuhan Yesus tadi menegur. Tuhan tadi menegur. Kenapa kau masuk kepada pesta ini dengan tidak berpakaian pesta? Jadi itu semua membuktikan Bapak Saudaraku supaya kita ini super hati-hati. Jangan kita menganggap orang datang ke gereja itu sudah melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita Bapak Saudaraku, kuncinya kita. Jangan kita lihat sekiri kanan kita, tapi kita fokus kepada firman kebenaran. Jangan kita melihat, gara-gara sianya pendeta sana pun berbuat masih gini, saya kok masih jemaat, berarti saya masih bisa berbuat ini dan sebagainya. Jangan kita berpedoman kepada manusia, karena pendeta itu juga masih manusia. Tapi kita berpedoman kepada firman kebenaran. Jika memang kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, karena itu kuncinya. Bukan nama, bukan pangkat, bukan kekayaan, bukan kehebatan, bukan. Tapi kuncinya adalah firman kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita melakukan firman kebenaran itu Bapak Saudaraku, memang kita ini tidaklah ada harganya lagi. Tidak ada harganya. Karena kita mematikan ego kita, mematikan harga diri kita, mematikan egois kita. Sama seperti Bapak Saudaraku, kami membuat rumah doa di jalan Krakatau sana. Padahal hamba Tuhan itu orang pengusaha. Jadi datang banyak berbagai penyakit yang kami doakan. Jadi yang kami doakan itu, kami itu memegang. Walaupun kurapan dia, kami megang kaki-kakinya semua. Semua tubuhnya itu mana yang sakit kami pegang. Kami tidak merasa jijik. Padahal kami tidak mencari upah. Semuanya gratis. Jadi apa yang kami cari ini Bapak Saudaraku? Tapi karena firman Tuhan mengatakan, kita tidaklah ada harganya. Kita harus mematikan ego kita, harga diri kita.
Jadi seperti saya bilang tadi, yang saat ini yang membuat rumah doa itu, dia seorang pengusaha. Dia rela walaupun dia seorang pengusaha, dia rela memegang kurap-kurap orang itu. Dia megang kuris-kuris orang itu. Rela dia megang. Padahal dia bos, pengusaha. Kenapa dia rela seperti itu, saudaraku? Karena itu mematikan kehendak dagingnya tadi. Tapi kalau memang dia memakai kedagingannya, harga dirinya tadi, pasti dia tidak mau. Pasti dia suruh anak buahnya, tolong itu kerjakan itu, tolong itu kerjakan itu, tolong itu kerjakan itu. Pasti seperti itu. Karena dia bos, dia akan turunkan anak buahnya, suruh anak buahnya. Tapi nyatanya Bapak Saudara tidak. Kami langsung terjun kepada jemaat yang membutuhkan. Walaupun dia borokan, walaupun dia bau, kami tidak memandang itu. Tapi betul-betul kami memandang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan, bagaimana Tuhan sudah mempercayakan apa yang diberikan Tuhan kepada kami. Jadi itu semua Bapak Saudaraku bukanlah karena kegigihan kami, bukanlah karena usaha kami, tapi karena ada Roh Tuhan yang menggerakkan, ada Roh Tuhan yang bekerja, sehingga kami tanggalkan kedagingan kami ini. Jadi ini semua saudaraku, marilah kita berbuat sekecil apapun itu untuk Tuhan. Tuhan akan memperhitungkannya, tidak akan sia-sia. Jadi tidaklah harus jadi pemberita, tidak harus harus menjadi pendeta. Tapi apapun yang berikan Tuhan kepada kita, marilah kita kerjakan semaksimal mungkin. Kita sungguh-sungguhi, syukuri apapun pemberian Tuhan itu kepada kita. Kerjakan dengan taat dan setia. Kuncinya itu saudaraku. Karena kita diberikan Tuhan, dilahirkan kita ke dunia ini berbeda-beda, karakter berbeda, tipe berbeda, rezeki berbeda, semuanya berbeda. Tidaklah ada satu pun yang sama seperti jempol ini saudaraku. Jempol ini diciptakan Tuhan, satu pun tidak sama. Makanya dulu sebelum ada tanda tangan jempol, semua surat-surat misalnya jempol. Karena apa? Karena ini tidak bisa ditipu. Kalau tanda tangan bisa ditiru, tapi kalau jempol tidak bisa ditiru. Jadi itu semua saudaraku, walaupun mungkin jempol ini kecil, tapi semua beda. Itulah uniknya ciptaan Tuhan itu. Kalau muka bisalah karena lebar, bisalah tidak sama. Tapi bayangkan jempol ini begini kecilnya, tapi berjuta manusia tidak ada sama. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita renungkan firman Tuhan, bukalah hati kita, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita supaya benar-benar kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak mengatakan ketika saya mengasihi firman Tuhan seperti ini, dia mengatakan, saya sudah penuh dengan Roh Kudus, saya sudah dibaptis. Kalau jika kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus, kita sudah penuh Roh Kudus. Itu dia mengatakan, belum tentu. Karena baptisan itu bukanlah menjamin keselamatan, bukan. Itu hanya Itu hanya syarat. Itu hanya jalan. Bukan jaminan. Itu hanya bukti, hanya tanda keselamatan. Jadi bukan hanya semua dibaptis sudah penuh Roh Kudus, belum tentu. Jika kita tidak buka hati kita, taat dan setia firman Tuhan, tentu tidak bekerja. Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu tidak bekerja. Tapi jika kita taat dan setia sudah dibaptis, barulah Roh Kudus bekerja. Itu pun kalau kita mau. Kalau kita bantah dia, tentu dia diam. Dia tidak akan mau bertindak. Dia tidak akan mau memaksa kita. Jadi jangan mengatakan saya sudah baptis, saya sudah penuh Roh Kudus. Itu juga tidak jaminan Bapak Saudara. Kalau jika kita sudah dibaptis penuh Roh Kudus, nampak buahnya.
Jadi tidak lagi sama ketika kita belum baptis, sudah baptis, tidak sama karena hitam putih. Jadi beda, sangat beda. Jadi jangan kita mempertahankan itu. Banyak yang berdebat pada saya. Dia mengatakan, saya sudah dibaptis, saya sudah penuh Roh Kudus. Dia mengatakan. Jadi memang kalau jika sudah penuh Roh Kudus, sudah beda, tampil beda. Sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita. Dulu marah, sekarang menjadi orang baik. Dulu sungut-sungut, sekarang menjadi orang ramah. Jadi beda, jadi tidak lagi sama. Jika kita masih sama sebelum dibaptis, sudah dibaptis, jadi apa bedanya? Apa gunanya? Makanya Tuhan Yesus mati, dikubur, bangkit. Sudah meninggalkan kebiasaan lama itu. Sama seperti kita juga, sudah kita dibaptis, ditenggelamkan, bangkit, sudah meninggalkan dosa-dosa lama kita, sehingga kita menjadi manusia baru. Walaupun masih manusianya tetap itu, tubuh kita masih tetap itu, tapi roh kita sudah penuh Roh Kudus, sudah menjadi baru. Jadi itulah renung kita pada pagi hari ini Bapak Saudaraku, karena waktu kita sudah 30 menit, karena waktu hanya bisa 30 menit supaya jangan berat YouTube ini naik. Tapi ini sudah waktunya sudah lewat, sudah 30 hampir 32 menit. Jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa besok dengan renungan beda. Terima kasih, jaga kesehatan, andalkan Tuhan, buka Alkitab, renungkan, taati, supaya kita mendapatkan apa dan janjikan Tuhan kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.